Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan berjudul Nilai Harapan Variabel Random Discrete dengan dosen pengampu Pak Rifki Hamdani dengan kelas 01 dan kelompok 5 dengan program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan beranggotakan kelompok kami, saya sendiri yaitu Isma Amalia dengan 3 digit NPM terakhir 106 dan rekan saya yaitu Asfiatul Muaiminah dengan 3 digit NPM terakhir 077 dan rekan saya yaitu Nahrat Rasidik dengan 3 digit NPM terakhir 069. Nah, sebelumnya kami akan menjelaskan tentang variabel random acak diskrit. Kalian tahu nggak sih variabel random acak diskrit itu apa? Nah, variabel random acak diskrit adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata teoritis dari nilai acak berdasarkan peluang tiap nilainya. Pada bab ini akan dipelajari pengertian dan sifat-sifat nilai harapan, menentukan nilai harapan pada variabel random diskrit, serta beberapa jenis nilai harapan yaitu rata, varians, deviasi baku, dan pembangkit momen. Nah, harapan diskrit dan sifatnya ini, harapan itu kayak disebut dengan mean atau rata-rata dari variabel acak tersebut. Harapan pada umumnya yaitu harapan untuk acak diskrit X yang mempunyai kemungkinan nilai X1, X2 sampai dengan Xn dengan peluang F dirumuskan sebagai EX sama dengan sigma N J sama dengan 1 XJ F dikali XJ. Nah, rumus ini dapat dituliskan lebih sederhana menjadi EX sama dengan sigma X dikali Fx. Harapan ini sering disebut sebagai mean atau rata-rata pada variabel acak tersebut dan dilambangkan dengan simbol mu dan mu x. Secara konsep, nilai harapan menggambarkan nilai rata-rata panjang dari variabel acak berdasarkan peluang setiap nilai yang mungkin akan muncul. Nah, kan melalui definisi momen menentukan nilai variabel random diskrit yaitu dengan EX sama dengan sigma X kuadrat R dikali Fx. Perhatikan di atas dengan EX kuadrat R merupakan momen dari R tersebut. Diketahui, nah pertama kan contoh pertama itu kan diketahui variabel random X memiliki fungsi peluang sebagai berikut. Tabel variabel random diskrit dengan X1 dan Fx itu 1/15 dengan X2 dengan Fx-nya itu 2/15 dengan X3 dengan Fx-nya itu 3/15 dengan X4 dengan Fx-nya itu 4/15 dengan X5 dengan Fx. Nah, pertanyaannya yaitu carilah dengan nomor 1 yaitu dengan EX dan nomor 2 yaitu dengan EX kuadrat. Nah, kan kita ke slide selanjutnya nih. EX itu sama dengan merumuskan dengan sigma X dikali Fx. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di soal yang berarti X itu 1 dan Fx-nya itu 1/15. Nah, kita kalikan berarti 1 dikali 1/15 ditambah 2 dikali 2/15 ditambah 3 dikali 3/15 ditambah 4 dikali 4/15 ditambah 5 dikali 5/15 dan akan menghasilkan 1 dikali 1 akan menghasilkan 1/15 dengan ditambah 2 dikali 2 yang akan menghasilkan 4/15 ditambah 3 dikali 3 yang akan menghasilkan 9/15 ditambah 4 dikali 4 yang akan menghasilkan 16/15 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 25/15 dan akan menghasilkan, kita jumlahkan semuanya yang akan menghasilkan 55/15 dan disederhanakan menjadi 11/3. Ini kita akan membahas soal nomor 2 yaitu dengan EX kuadrat yaitu dengan sigma X kuadrat dikali dengan Fx. X kuadrat itu kan 1, 2, 3, 4, 5 dan kita kuadratin dengan 1 kuadrat dikali 1/15 ditambah 2 kuadrat dikali 2/15 ditambah 3 kuadrat dikali 3/15 ditambah 4 kuadrat dikali 4/15 dan ditambah 5 kuadrat dikali 5/15 dan akan menghasilkan 1/15 ditambah 8/15 ditambah 27/15 dan ditambah 64/15 dan ditambah 125/15.
Kita jumlahkan semuanya dan akan menghasilkan 225 per 15. 225 dibagi 15 dan akan menghasilkan 15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu diketahui variabel random x memiliki fungsi peluang sebagai berikut. Fx sama dengan x per 6 untuk x sama dengan 1, 2, dan 3. 0 untuk x yang lain. Tentukan yang pertama Ex, yang kedua Ex kuadrat, dan yang ketiga Ex min 1 kuadrat. Untuk jawabannya, yaitu berdasarkan fungsi peluang fx di atas, kita dapat buat tabelnya sebagai berikut. Lalu untuk menyelesaikan soal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan Ex, yaitu sama dengan sigma x fx sama dengan sigma x dikali x per 6 sama dengan sigma x sama dengan 1 hingga x sama dengan 3 untuk x kuadrat per 6. Kita masukkan x-nya satu per satu, didapatkan 1 kuadrat per 6 ditambah 2 kuadrat per 6 ditambah 3 kuadrat per 6 sama dengan 1 per 6 ditambah 4 per 6 ditambah 9 per 6 sama dengan 14 per 6. Lalu untuk yang kedua, Ex kuadrat sama dengan sigma x kuadrat fx sama dengan sigma x kuadrat dikali x per 6 sama dengan sigma x sama dengan 1 hingga x sama dengan 3 untuk x pangkat 3 per 6. Lalu kita masukkan x-nya satu per satu, yaitu 1 pangkat 3 per 6 ditambah 2 pangkat 3 per 6 ditambah 3 pangkat 3 per 6 sama dengan 1 per 6 ditambah 8 per 6 ditambah 27 per 6 sama dengan 36 per 6 sama dengan 6. Untuk yang ketiga yaitu X min 1 kuadrat sama dengan sigma X min 1 kuadrat fx sama dengan sigma X sama dengan 1 hingga X sama dengan 3 untuk X min 1 kuadrat dikali X per 6. Kita masukkan X-nya satu per satu, yaitu 1 min 1 kuadrat dikali 1 per 6 ditambah 2 min 1 kuadrat dikali 2 per 6 ditambah 3 min 1 kuadrat dikali 3 per 6 sama dengan 0 dikali 1 per 6 ditambah 1 dikali 2 per 6 ditambah 4 dikali 3 per 6 sama dengan 14 per 6. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Penasihat keuangan independen merekomendasikan investasi dalam 7 opsi yang diperdagangkan. Angka dari mana klien mendapat untung dapat dimodelkan oleh variabel random discrete X dengan fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per 28X untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 0 untuk X yang lainnya. Temukan Ex dan variansi X. Dari soal tersebut dapat diketahui Fx sama dengan 1 per 28X untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 0 untuk X yang lainnya. Yang ditanyakan adalah Ex dan variansi X. Nah, sekarang kita akan mencari nilai Ex-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai Ex, rumusnya adalah sigma X dikali dengan Fx. Ketika X-nya adalah 0, maka Fx-nya adalah 1 per 28 dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Ditambah dengan ketika X-nya adalah 1, maka Fx-nya adalah 1 per 28 dikali dengan 1, hasilnya adalah 1 per 28. Ditambah ketika X-nya adalah 2, maka Fx-nya adalah 1 per 28 dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 2 per 28 ditambah dengan seterusnya sampai X sama dengan 7. Selanjutnya kita kalikan X dengan Fx-nya, menghasilkan 0 ditambah 1 per 28 ditambah 4 per 28 ditambah 9 per 28 ditambah 16 per 28 ditambah 25 per 28 ditambah 36 per 28
ditambah 49 per 28. Kita jumlahkan menghasilkan 140 per 28. 140 dibagi 28 hasilnya adalah 5. Jadi kita dapatkan nilai EX-nya adalah 5. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari variansi X. Nah, untuk mencari nilai dari variansi X kita membutuhkan EX kuadrat. Nah, rumus dari EX kuadrat adalah sigma X kuadrat dikali Fx. Nah, ketika X-nya adalah 0, maka 0 kita kuadratkan dikalikan dengan Fx-nya, yaitu 1 per 28 dikali dengan 0, hasilnya adalah 0. Ditambah ketika X-nya adalah 1, 1 kita kuadratkan ditambah dengan Fx-nya, yaitu 1 per 28 dikali dengan 1. Hasilnya adalah 1 per 28. Ditambah ketika X-nya adalah 2, maka 2 kita kuadratkan dan dikali dengan Fx-nya, yaitu 1 per 28 kita kali dengan 2, hasilnya adalah 2 per 28. Begitu seterusnya sampai X ke 7. Lalu kita kalikan X kuadrat dengan Fx, hasilnya adalah 0 ditambah 1 per 28 ditambah 8 per 28 ditambah 27 per 28 ditambah 64 per 28 ditambah 125 per 28 ditambah 216 per 28 ditambah 343 per 28. Kita jumlahkan semuanya menghasilkan 728 per 28. 728 dibagi 28 hasilnya adalah 28. Jadi kita dapatkan nilai dari EX kuadratnya adalah 28. Selanjutnya kita akan mencari variansi X. Nah, rumus untuk mencari variansi X adalah EX kuadrat dikurangi EX dikuadratkan. Tadi kita dapatkan nilai EX kuadratnya adalah 28 dikurangi dengan nilai EX yang dikuadratkan, yaitu 5 kuadrat, hasilnya adalah 25. Jadi variansinya adalah 28 dikurangi 25 sama dengan 3. Nah, hasil akhir kita peroleh nilai EX-nya adalah 5 dan variansi X-nya adalah 3.